Alright, the journey of Pamimbo, revolusi energi. Balik lagi bersama gue Freddy Praman. Nah, sekarang gue sedang berada bersama dengan Pamimbo dan Mas Lutfi. Nah, di sini kita bakal bahas. Baru saja tadi kita nyaksiin tuh soft launching dari revolusi energi ya. Yes, betul. Kalau gitu boleh dikasih tahu ke teman-teman apa sih itu revolusi energi nih untuk Mas Lutfi mungkin bisa Oh iya, dijelasin. oke. Jadi revolusi energi adalah sebuah ilmu, sebuah cara tentang kita mengenali diri kita sendiri dengan tujuan untuk merubah mindset, reinstall mindset kita gitu supaya kita bisa berubah dari kondisi yang tadinya biasa-biasa saja menjadi kondisi mendapatkan apapun yang kita inginkan begitu sesuai dengan prinsip-prinsip dan teori dari revolusi energi itu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan tentang revolusi energi. Nah, sebelumnya gue mau nanya nih kabarnya masing-masing. Oke. Gimana kabarnya Bang Pami? Alhamdulillah baik Bro Freddy. Iya. Sehat ya? Thank you banget ya, gue udah diundang di podcast lo. Alhamdulillah, Mas Lutfi Mantap, sehat. ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat udah. Sekarang gue mau nanya nih, apa kesibukannya nih sekarang? Kesibukan gue ya sekarang lagi jualan buku. Jualan buku? Enggak, Oke. lagi promoin buku ini ya sambil jualan lah. Revolusi energi ini yang chapter 2. Capture 2. Ya, The Journey of Pamimbo. Berarti Ini capture satunya udah sudah terbit? sudah. Nah ini Oh, ini chapter chapter 1. Oke. Ini baru tadi soft launching. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah selesai. Ya sekarang tinggal berjalan memproduksi Oke. Memproduksi terus. keuangan. Ya alhamdulillah, semoga tercipta ya itu Iya, ya lahannya. Nah, untuk motivasinya nih mungkin bisa dijelaskan sama Bang Lutfi, motivasi meluncurkan revolusi energi The Journey of Pamimbo ini yang capture 2 ini apa nih motivasinya? Ya, jadi lahirnya buku Revolusi Energi Chapter 2 dengan tema The Journey of Pamimbo, di situ mengisahkan di bab pertama adalah perjalanan kisah hidupnya Bang Fahmi, roller coaster lah, naik turun segala macam yang mungkin kita semua udah tahu lah di media-media mainstream. Nah, artinya dengan lahirnya revolusi energi dan dengan keilmuan revolusi energi dari pada saat Bang Fahmi ini mulai membaca di buku yang chapter 1, kemudian Bang Fahmi mulai mempraktekkan teori-teori dari revolusi energi, artinya ada sebuah perubahan gitu, dan perubahan itu nyata. Dan pada intinya kita mengkampanyekan begitu melalui buku revolusi energi ini bahwasanya setiap masalah itu pasti ada solusinya begitu, dan kita hidup pasti nggak lepas dari masalah, bener gak gitu? Yap. Berarti kita hidup nih gitu kan, Hidup. karena kita punya masalah. Kalau kita nggak punya masalah berarti kita nggak hidup, udah mati gitu kan. Artinya sebuah permasalahan adalah hanya salah satu sebuah peristiwa bagian kecil lah gitu dari hidup kita, yang pada intinya setiap orang pasti punya masalah begitu, tapi kita tidak boleh fokus terhadap masalahnya itu gitu. Yes. Kalau kita tekan energi kita terhadap permasalahan, yang ada pasti tambah pusing begitu kan. Kemudian tambah stres, kemudian tambah nggak percaya diri. Nah, kalau kita pusing, kita stres, kita nggak percaya diri, yang ada kita pasti sulit tuh nanti tuh buat menentukan sebuah solusi, Yes. buat ngambil satu kebijakan segala macam. Artinya ya kita susah nanti nih buat berubah gitu. Tapi dengan kita berdamai dengan masa lalu, ini ada juga di sini di salah satu materi di chapter 1, berdamai dengan masa lalu. Kemudian mengenal apa itu energi, mempraktekkan bagaimana cara kita menggunakan energi dan potensi diri kita gitu. Nanti kita akan paham tuh, oh ternyata kalau kita fokus terhadap masalah, ya kita akan terblok tuh cuma di situ-situ aja. Jadi kita mesti fokus ke depan gitu. Kan nggak mungkin kayak kita naik motor, naik mobil nih, ngeliatin spion mulu, penabrak pasti kan? Nabrak gitu kan. Pasti kan kita fokus ke depan, dan juga kita sesekali ngelihat ke belakang tuh, ngelihat spion gitu, sebagai evaluasi agar jangan sampai kesalahan atau kegagalan kita sebelumnya itu bisa terulang kembali gitu. Artinya kita fokus maju ke depan,
go ahead dan berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu ini menarik sekali ya, berdamai dengan Yes. masa lalu. Nah, untuk Bang Fahmi nih, kata berdamai dengan masa lalu, ini udah diterapkan sama Bang Fahmi atau belum nih? Apa masih mengenang-menang masa lalu atau nggak move on lah? Nggak give up gitu? Justru dengan gue baca Revolusi Energi, ini lagi mau move on lah. Move on, Iya. oke. Mau ngerubah semua. Ngerubah semuanya ya. Berubah jadi gaban. Nah, maksudnya merubah keadaan gue yang Yes. dulu, Ya. ya sekarang mau melangkah yang lebih baik. Oke, percaya nggak sih itu sebagian dari ikhtiar atau doa? Ya percayalah, Saya. bahwa ini ikhtiar dan doa, terus lebih banyak belajar di Revolusi Energi ini. Dan ketemu juga jodohnya ya, dengan ketemunya dengan Mas Lutfi bisa tercipta ini. Nah ini boleh diceritain nggak? Ketemunya gimana? Kok bisa sih ketemu sama Bang Fahmi nih? Oke, jadi sebenarnya kita kenal tuh udah cukup lama sih ya Bang ya. Udah 5 sampai 6 tahun yang lalu udah di salah satu event waktu itu ada di Bandung gitu. Yes. Jadi kita ketemu di situ, sempat beberapa kali yang ngopi bareng, kumpul bareng lah gitu. Tapi kan lama waktu itu lost kontak tuh Bang Fahmi, sibuk di sinetron TOP Bang ya waktu itu. Nah, gue fokus dengan aktivitas gue gitu kan, di aktivitas profesional lah begitu. Nah, sampai akhirnya beberapa bulan lalu lah gitu, dengar pemberitaan tentang Bang Fahmi di berbagai macam media, itu sempat percaya nggak percaya kan aja begitu. Nah, akhirnya dari situ coba DM tuh Bang Fahmi waktu itu. Nah, DM akhirnya kehubung lagi Bang ya, kehubung lagi. Kita tukeran lagi nomor WhatsApp, terus kita ketemuan, kita ngobrol, cerita, sampailah di situ Bang Fahmi cerita tentang kehidupannya dan gue juga sharing tentang Revolusi Energi begitu. Dan udah Bang, stop lah sedih-sedihnya kan pada intinya begitu. Kita maju aja dan akhirnya kita kolaborasi sampai tercipta dan lahirlah buku ini, karya juga dari Bang Fahmi. Oke, buku ini mengusung konsep apa nih? Ya ini sih nggak semuanya tentang perjalanan karir gue, kehidupan gue. Jadi di bab pertama aja ya. Yes. Di bab pertama. Yes. Nah selebihnya itu sambungan dari Revolusi Energi chapter 1. Oke. Jadi ini lebih ke biografi gue dan kehidupan gue. Lebih fullnya di sini apa yang di sana? Di sini, Di sini kalau ya. Nah ini untuk yang ini udah final. Nanti bakal ada chapter 3 lagi nggak? Oh. Untuk Fahmi Bu. Oh, kalau kita ke depan, insya Allah gitu, mudah-mudahan akan ada chapter-chapter selanjutnya begitu. Iya. Yang Mungkin ganti berkolaborasi- tema ya. Iya, ganti tema dengan, Temanya dengan apa? kolaborasi dengan beberapa rekan-rekan kita lah Bang ya. Iya. Kita lah. Oke, artinya dengan menceritakan di buku ini berlatarkan dari garis kehidupan seorang atau apa nih? Ya salah satunya. Basicnya ke situ ya? Bisa juga nanti lu boleh. Iya boleh. Wah, boleh. Freddy Rahman, The Journey of Freddy Rahman. Kalau gue mah sama-sama itu. Gak apa-apa. Ya bisa aja ya. Iya. Oke, ini keren banget nih buku ya. Gue juga pengen baca nih, udah gak sabar karena Yes. masih ada segel, nanti gue bakal baca. Dan ini apa nih? Harapannya setelah orang baca ini atau tujuannya ketika orang baca ini apa yang mereka dapat nih? Ada nggak poin-poinnya tuh? Poin-poinnya pasti ada gitu. Jadi yang pertama memang di situ ada kisah perjalanannya seorang the legend kita nih, kawan kita gitu. Yes. 34 tahun begitu kan. 34 tahun. 34 tahun itu sungguh luar biasa banget kan gitu, masih bisa fight dan bertahan di dunia entertainment gitu, tentang perjalanan kehidupan, naik turun. Nah, salah satu point of view-nya di situ adalah kita mengkampanyekan bahwasanya setiap permasalahan pasti ada solusi, setiap badai pasti selalu akan ada pelangi indah gitu. Tapi kan tidak banyak kadang orang yang bisa move on gitu. Move on, orang ada kan berbeda-beda gitu. Ya. Ada yang cepat move on, ada yang masih terjebak dengan masa lalunya, dia sulit untuk dia bangkit lagi. Nah, dengan adanya buku ini, jadi kita juga mengkampanyekan dan sharing bahwasanya kalau setiap permasalahan selalu ada jalan gitu, selama kita punya pikiran positif, niat untuk berubah, gitu kan, afirmasi dan keyakinan yang kuat, dan tahu apa yang kita mau, gitu. Jadi kita juga bertahan dan bertuhan. Gitu. Oke, tahu apa yang kita mau. Betul. Oke. Bukan yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan nih? Lebih kemana? Sama aja. Gitu. Sama Jadi
Jadi terkadang begini, banyak orang kepengen, aku pengen sukses begitu, tapi suksesnya yang seperti apa begitu, kan bingung. Sama dalam energi di chapter 1 tuh dijelaskan detail juga mengenai tentang energi, bagaimana cara kita menggunakan energi. Di situ juga ada bab yang menjelaskan tentang afirmasi gitu kan, keinginan kuat kita, bagaimana cara kita mewujudkannya. Contoh begini, alam semesta kita dan alam semesta ini kan memiliki ikatan energi begitu, di mana pikiran kita, kemudian perasaan kita, dan ucapan kita ini akan menjadi nyata begitu, akan menjadi nyata. Nah, apa juga yang membedakan kemudian orang yang sudah berhasil dengan orang yang belum berhasil? Padahal kita semua nih sama-sama punya waktu 24 jam. 24 jam. Makan sama-sama nasi, gitu kan. Terus tidur sama-sama di kasur, gitu. Kerja sama-sama kerja, gitu. Tapi kok yang satu ini jadi hasil, yang satu nih merasa kayak gue begini-gini aja deh, gitu. Gue kurang kerja keras apa sih? Gitu. Udah usaha kemana-mana, udah nyari uang sampai keringetan apa segala macam, tapi kok masih begini-gini aja. Ya benar. Nah, yang membedakan antara orang yang berhasil dengan orang yang belum berhasil adalah cara dia berpikir. Mindset berpikir. Orang berhasil tidak pernah berpikir gagal. Nah, sebaliknya orang yang belum berhasil, sebelum dia melakukan, dia udah berpikir nanti gimana ya, besok gimana ya, nanti kalau gua gagal gimana, nanti kalau nggak laku gimana ya. Nah, padahal secara tidak langsung pikiran kita itu memancarkan sinyal nih, sinyal ditangkap sama semesta, dikembalikan lagi ke kita. Itu jadi your wishes is my command. Itu yang akan menjadi energi negatif tadi. Positif negatif. Jadi positif negatif itu adalah sebuah kondisi dari emosi kita. Ada dua emosi, satu emosi positif, kedua emosi negatif. Nah, alam semesta ini tidak mengenal kata tidak begitu kan. Artinya ketika kita berpikir positif, berprasangka positif, maka kita juga dapat hasil yang positif. Ketika kita berpikir negatif, berprasangka negatif, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang negatif juga gitu. Nah, makanya seringkali kekhawatiran kita pasti terwujud. Karena secara tidak langsung pikiran kita memancarkan sinyal, itu yang dimaksud dengan manusia sebagai magnet energi, ditangkap sama alam semesta, dikembaliin nih buat lu, begitu. Nah, kebalikannya ketika kita berafirmasi dengan hal-hal yang positif, kita harus tahu dengan apa yang kita mau dan harus spesifik. Contohnya begini, gue pengen deh punya mobil 2 pintu. Nah, alam semesta bingung. Losbak kah? Atau mobil angkot kah? Atau Ferrari? Atau FT86 atau apa? Nah, kita sangat jarang berpikir. Kita harus bisa menspesifikasikan tentang keinginan kita. Nah, bahaya kan begini. Kita kadang takut untuk bermimpi. Itu kan satu kondisi yang sangat ngeri sebenarnya. Kayak kayak nggak mungkin deh gue bisa tinggal di perumahan X misalkan, perumahan mewah gitu. Kayak nggak mungkin deh gue bisa makan di restoran mewah. Padahal itu kan mimpi kita. Tapi kadangkala diri kita sendiri yang ngebatasin nih. Ya akhirnya kita susah dapat itu. Nah, beda dengan orang yang dia pikir enak-enak aja, enjoy aja gitu. Gue pasti dapat, gue pasti jadi nih. Gue tahu apa yang mau gue mau gitu, dan dia spesifik gitu. Jadi ada caranya juga nih gitu. Nah, ada satu langkah nih. Jadi, nah ini juga salah satu yang diterapkan sama Bang Fahmi nih gitu. Salah satu. Ini jadi, udah terapin belum Bang? Nah, jadi sedikit banyaknya udah begitu, karena kita udah banyak sharing lah. Jadi ada salah satu metode namanya self talking. Iya, berbicara pada diri sendiri. Langkahnya kita bercermin aja. Setiap pagi kita ngaca, kita ngomong pada diri kita, misalkan Lutfi, hari ini kamu bakal dapat rezeki. Hari ini kamu tambah keren, kulitmu semakin cerah. Terus hari ini tidak akan ada masalah. Terus hari ini apa yang kamu kerjakan semuanya sukses. Jadi kita bicara dengan diri kita yang baik-baik begitu. Nah, itu secara tidak langsung memberikan energi positif pada diri kita.
Nah, ketika kita lakukan itu, cobain deh. Pasti akan ada dampak begitu. Karena dalam 2 buku ini, dia kan sifatnya sebuah teori yang tertulis. Nah, bagi saya, teori yang baik adalah teori yang mampu membimbing sebuah praktek begitu. Dan ketika sudah dipraktekkan, bisa mendapatkan hasil yang sesuai gitu. Nah, makanya ada beberapa metode yang bisa kita lakukan dan itu semua tertuang di sini dan itu juga sudah sedikit-sedikit dijalankan dan dilakukan oleh Bang Fahmi. Bang Fahmi punya keyakinan yang besar, satu saat gua bahkan jadi lagi bintang lagi begitu. Gua bakal punya karya lagi gitu. Gua nggak bisa nih begini-gini. Akhirnya apa? Kita semua lihat gitu kan. Terwujud gitu. Bukan karena gua gitu, tapi karena keyakinan dan kekuatannya Bang Fahmi sehingga bisa mendapatkan itu. Dan alhamdulillah sampai kemudian kita diberikan umur, diberikan kesehatan dan sampai lahirlah karya ini ya Bang ya. Wow, energi yang disampaikan semesta. Yes, betul. Ya. Kita sampaikan ke semesta. Oke. Nah, Bang Fahmi gimana? Ada perubahan nggak setelah mendapatkan energi yang positif? Ngantuk Ya, nih. pasti ada lah perubahan. Perubahan yang ya dari hati dulu sih. Iya, dari betul, hati. betul. Itu paling dari utama, hati paling dulu, utama. dari hati niat pengen berubah. Pengen hidup yang lebih baik lagi. Pengen utuh kayak dulu lagi gitu kan. Itu kan niat, kalau niat kita udah kuat, ya insya Allah lah bisa berjalan dengan baik gitu. Berjalan dengan baik. Intinya lakukan ya. Lakukan. Gas terus Bang ya. Gas. Masih semangat kan? Semangat dong. Sinetron masih? Belum. Nah, sekarang lagi apa nih sibuknya? Sibuk Tadi ya? berkarya terus nih, masih kayaknya karyanya masih ada. Selain gali sumur ya gue. Sumur yang mana nih? Lu yang digali deh Bang Jan. Jangan. Enggak, gue lagi lagi ini aja, lagi sibuk dengan buku ini. Dan nama Lutfi juga bikin konten-konten di YouTube. Ya, nah itulah tadinya gue tuh sama sekali ngapain sih gue tuh paling malas gitu bikin konten-konten itu tuh, dan nggak percaya kalau gue tuh bakal bisa. Tapi dengan gue baca buku ini harus itu mau apa lagi gitu loh. Ya sekarang yang bisa dilakukan ya ini ya udah gitu. Dan kenyataannya juga banyak yang berhasil kan dari situ, makanya ya gue coba apa salahnya gitu kan sama Lutfi, gue bikin konten di YouTube. Jadi gue aktif di medsos lagi gitu. Ya tadinya gue sama sekali paling malas gitu kan aktif di medsos gitu. Sekarang gila tiap hari gue bikin jangan gue ngikutin nih. Gue ini kan termasuk pengikut lo dari zaman lupus ya. Gue tuh masih sekolah kayak tuh. Masih sekolah nih Pak Impo. Kira gue bisa satu friend juga. Kayak kita satu produksi deh. Nggak tahu gue. Lu lupa ya? Lupa apa? Nah, promoin dong. Oh. Jadi yang sekarang? Iya. Oh, gue pikir yang dulu. Yang dulu. Oh, kalau dulu gue dulu sampai sekarang. Sekarang tuh kan digital ya kan. Yes, jadi kita juga aksesnya juga di digital. Ya, kalau ya sekarang gue sama Freddy lagi kerjasama di sinetron komedi Mamikos. Iya, di Kobel Production. Oke Bang, ada pesan gak nih? Ini udah mau durasi juga nih. Ada pesan gak nih buat teman-teman nih? Ya, pesan gue cuman sederhana aja. Jangan patah semangat. Tetap berusaha, ikhtiar dan berdoa. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Mantap. Amin. Pesan dari saya gitu. Jangan pernah takut untuk melangkah, terus juga jangan takut untuk gagal, karena selama kita nggak coba kita nggak akan tahu hasilnya. Gagal nggak masalah, bagian dari proses. Sebuah pembelajaran. Semakin memperkaya ilmu kita, semakin membuat kita semakin bijak dan semakin membuat kita pintar begitu. Artinya ya kegagalan adalah sebuah guru lah, guru yang sangat besar sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Dan semoga pesan dari revolusi energi yang kita sampaikan
melalui video di YouTube, di sosial media, dan juga melalui buku itu mampu memotivasi banyak orang gitu, supaya banyak orang nih yang mampu bangkit kembali dan bisa berhasil lah dengan versinya masing-masing begitu. Yes, good. Kita potong dulu. Boleh, teman-teman? Oke. Hidup indah namun perih. Bersyukur, selalu bersyukur, karena rasa bersyukur akan membuka pintu rezeki. Gue Freddy Praman, Saya Fahmi Bu. Gue Lutfi. pamit undur diri dan bye. Bye. Thank you.